Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa hadir di masjid yang mulia ini melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim seperti biasa. Mestinya ada yang petugasnya hari ini yang isi, tapi tadi tiba-tiba minta izin karena ada yang harus dilakukan katanya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengikuti jejak langkahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai ayat di surat Ali Imran kemarin, ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zayyana lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayril musawamati wal an'ami wal harth. Kemudian kita sudah belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghiaskan kepada manusia ini perhiasan yang mendorong atau yang disenangi oleh syahwat, sehingga manusia tidak akan bisa lepas dari keinginan untuk bisa memiliki hal tersebut. Apa itu? Yang pertama adalah an-nisa, yaitu wanita. Ya, bagi seorang laki-laki terutama khususnya tentu tidak akan bisa lepas dari keinginan terhadap seorang wanita, siapapun itu, bahkan tidak cuma manusia, binatang pun tidak bisa lepas dari keinginan itu, karena itu merupakan sebuah kebutuhan dasar, sebuah dorongan jiwa, sebuah keinginan yang mendasar yang memang harus disalurkan, tidak bisa tidak lepas dari keinginan itu. Nah, saja bedanya kalau Islam mengatur bagaimana cara menyalurkannya, tentu dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat. Mungkin berbeda dengan keyakinan atau agama orang lain, apalagi di zaman modern ini. Kita sama-sama saksikan ya banyak fenomena yang mana hal-hal seperti tinggal bersama tanpa adanya pernikahan misalnya. Kalau istilah umumnya kumpul kebo, padahal yang kumpul orang, yang bukan kebo. Sama level katanya. Itu hal yang lumrah, apalagi kalau kita lihat di kalangan para para selebritis, itu hal yang lumrah, tinggal bertahun-tahun tanpa diikat dengan pernikahan. Nanti nikah kalau udah punya anak 2,
3, nah, barulah mereka yakin siap untuk menikah. Aneh juga. Kita lihat macam-macam selebritis kan gitu, tinggal serumah belum nikah katanya, karena kalau nikah itu memang sudah terikat oleh hukum negara, terikat oleh hukum agama. Menurut mereka seperti itu, sehingga sebaiknya nggak usah nikah dulu lah. Ya, kita seolah-olah berumah tangga, ya kan, tinggal seatap. Ya kalau punya anak ada masalah, toh tidak ada yang mempermasalahkan juga. Nanti kalau udah yakin sama-sama untuk menjadi suami istri, terikat oleh hukum, ya udah barulah dilaksanakan. Ya begitulah kehidupan sekarang saat ini, sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan 1500 tahun yang lalu, bahwa di akhir zaman nanti hal-hal semacam itu akan terjadi. Orang tidak lagi punya rasa malu untuk melakukan hal-hal yang seperti itu, terbuka di khalayak umum. Hal yang kedua yang diceritakan oleh Al-Quran setelah An-Nisa, yang kedua ada Al-Banin. Jadi dorongan syahwat yang terasa indah dipandang mata, dorongan yang sangat kuat yang tidak bisa dihindari adalah cinta kepada anak. Kalau tadi cinta kepada wanita, setelah cinta kepada wanita disalurkan dalam saluran yang sesuai syariat dengan jalur pernikahan yang sah. Islam mengajarkan seperti itu. Akhirnya hasil pernikahan itu punya seorang anak, berubah cintanya dari tadinya cinta kepada wanita menjadi cinta kepada anak. Cukup surprise juga ya kalau Al-Quran mengatakan cinta kepada anak kan termasuk hubbus syahwat, salah satu cinta yang didorong oleh rasa syahwat. Ternyata seperti itu, kirain syahwat itu cuma perempuan doang atau laki-laki doang, ternyata anak mendorong syahwat juga. Mengapa dorongan syahwat? Karena begitu banyak kita lihat orang tua, khususnya ibu, yang rela mengorbankan segala-galanya, bahkan jika perlu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala demi, balik lagi demi seorang anak. Kalau istilah di masyarakat kita ada istilah apa? Sayang anak, sayang anak. Demi anak minta Rubicon, dibeli Rubicon. Walaupun Rubicon ini duitnya berasal dari duit yang barangkali tidak sesuai dengan syariat. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita betapapun kita sayangnya kepada anak, tentu tidak boleh rasa sayang kita melampaui batas sampai dengan melanggar ketentuan dari agama, dari syariat. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan di depan khalayak ramai, di depan para sahabatnya, jika Fatimah mencuri, Nabi, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Gitu kata Rasulullah. Artinya betapa sayangnya Rasulullah kepada Fatimah, sangat sayang. Tapi kalau ada hal yang dilanggar oleh syariat, walaupun itu anak sendiri, Rasulullah akan tegakkan hukum. Beliau sendiri yang akan memotong tangan Aisyah, tangan Fatimah jika dia mencuri.
Sehingga waktu itu para sahabat, ya artinya hukum begitu ditegakkan. Beda dengan di negara Konoha, hukumnya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jika yang melanggar adalah kerabatnya, yang melanggar adalah keluarganya, koleganya, teman-teman dekatnya, sulit untuk ditegakkan. Tapi kalau yang melanggar orang lain, apalagi rakyat kecil, sangat mudah ditegakkan dengan cepat. Mengapa Rasulullah SAW mengatakan seperti itu ya? Kalau Fatimah mencuri, akulah sendiri yang akan memotong tangannya. Hal seperti ini sebetulnya berasal dari ajaran yang dibawa dan dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Betapa cintanya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya yang semata wayang waktu itu, yaitu Ismail. Betapa cintanya. Allah uji kecintaan tersebut, lebih cinta mana, apakah anak ataukah Allah Subhanahu wa taala. Allah uji, Allah perintahkan untuk menyembelih Ismail. Sebagaimana kita tahu kisahnya. Betapapun cintanya, buktikan bahwa Allah harus lebih dicintai dibanding hanya seorang anak. Kenapa? Karena anak adalah pada dasarnya titipan. Allah yang titipkan kepada kita untuk dipelihara, untuk dibesarkan. Itu bukan milik kita, itu adalah milik Allah. Kalau kita merasa anak milik kita, nah itulah yang salah besar. Anak bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, Allah harus lebih dicintai dibanding anak. Kalau anak melanggar perintah Allah, ya tentu harus ditegakkan hukumnya. Kalau Allah perintahkan sesuatu, bahkan walaupun itu harus membunuh anaknya sendiri, dilaksanakan. Walaupun harus menggorok leher anaknya sendiri, dilaksanakan, karena itu perintah Allah. Udah Nabi Ibrahim. Bukan yang hebat anaknya itu sendiri, Nabi Ismail. Waktu ditanya, Ismail gimana? Aku bermimpi seperti ini. Kata Ismail, ya kalau itu memang perintah Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin. Laksanakan, silahkan ayah. Engkau akan mendapati insyaallah aku menjadi orang yang sabar. Tapi ada juga contoh seorang anak yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Diajak beriman tidak mau. Membangkang kepada orang tuanya terus. Merasa dirinya yang paling benar. Siapa itu? Kanaan. Itu putranya Nabi Nuh alaihissalam. Gak mau Kanaan, waktu banjir bandang besar melanda, Kanaan naik ke perahu sini sama ayah. Enggak ayah, ngapain? Aku mau naik ke bukit, ke gunung yang tinggi, nggak bakal kena banjir. Susah. Anak udah punya pemikiran sendiri, punya keinginan sendiri yang berbeda dengan orang tua. Apalagi perbedaan itu adalah melanggar perintah Allah. Allah perintahkan untuk masuk ke kapal semua, anaknya melanggar, tidak mau patuh pada perintah Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tenggelamlah si Kanaan bersama dengan banjir Nabi Nuh alaihissalam. Setelah tenggelam, Nabi Nuh bersedih dan berdoa pada Allah, ya Allah, gimana? Engkau berjanji bahwa keluargaku akan selamat dari banjir, tapi ternyata enggak. Apa kata Allah? Itu bukan anakmu.
bukan anakmu. Kenapa? Karena dia udah kafir. Seseorang dikatakan anak kalau dia beriman kepada Allah, hubungannya anak. Tapi kalau ada seorang anak keluar dari Islam misalnya, kita punya anak, tiba-tiba anak kita pindah agama misalnya, itu bukan anak kita. Tegas agama mengajarkan itu bukan anak kita. Putus tali persaudaraan. Dia tidak lagi mendapat hak waris. Dia tidak lagi berhak bisa mendapat perwalian. Jika dia seorang perempuan ya, udah tidak berhak, tak bisa. Begitu dia keluar dari Islam, bapaknya tidak bisa menikahkan dia, karena dia sudah keluar dari Islam. Dia juga sudah tidak berhak lagi mendapatkan harta waris dari ayahnya, karena dia sudah keluar dari Islam. Jadi dikatakan anak jika dia masih satu agama dalam Islam. Begitu dia keluar dari Islam, tidak lagi dikatakan sebagai anak. Secara biologis ya tetap anak biologis, tapi secara syariat itu bukan lagi anak. Kita tidak lagi bertanggung jawab terhadap dia, sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam tidak lagi bertanggung jawab terhadap anaknya yang melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Qur'an mengingatkan la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. La tulhikum, janganlah memalingkan kalian semua, amwalukum, harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian, an dzikrillah, dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengajarkan demikian, jangan karena gara-gara sibuk ngurus anak, sibuk ngurus harta, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala atas nama kasih sayang kepada anak. Apapun dilakukan oleh orang tuanya. Allah sudah peringatkan di sini. Al-Quran sendiri mengajarkan bagaimana Islam menceritakan, maksudnya dalam Al-Quran menceritakan perkembangan seorang anak. Di dalam surat Al-Hadid ayat ke-20, ini luar biasa, di step by step diuraikan ya, bagaimana perkembangan seorang anak dari kecil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ib. Ketahuilah, kata Allah, annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ib, hanyalah permainan. Begitu seorang anak, persis seperti seorang anak, bayi baru lahir. Bayi baru lahir, yang dia paham adalah cuma main. Dikasih gantungan sama orang tuanya, keliling ya, ketawa dia. Permainan, tahunya mainan, dikasih bola-bolaan, ya kan, dikasih mainan bunyi net not, nah itu seneng. Anak kecil, bayi itu senang kayak begitu. Kasih gantungan yang bunyi keliling gitu. Semua seperti itu mengalami. Kata Al-Quran la'ib, artinya permainan. Kemudian walahun itu sendaguro. Gede dikit, mulai bisa merangkak, mulai bisa jalan, megang apa dinding atau apa, mulai itu bercanda
ketawa-ketawa, lari-lari ya sana kemari, jatuh berat lagi, lari lagi ya. Anak kecil sendaguro. Dunianya itu yang pertama tadi itu permainan, main, agak gede dikit, nah udah ngerti bercanda, nah sendaguro senengannya. Sama kakaknya, sama adiknya, sama ibunya, sama bapaknya, senangnya sendaguro bercanda, ketawa-ketawa. Gede dikit, wazinatun. Begitu apa namanya mencapai usia balik, usia beger, remaja, kata orang ini beger, wazinatun. Artinya apa? Mulai udah seneng dandan, bersolek, kan ngaca, apalagi kalau anak cewek. Dandannya aja bisa sejam sendiri, mandinya sejam, dandannya sejam, udah 2 jam sendiri. Kalau mau berangkat itu lama nunggunya, bentar, belum selesai, sisiran lama, rambutnya dikriwil-kriwil, macam-macam. Soalnya anak laki-laki pun sama, lagi beger gitu kan, mau ketemu sama teman-temannya cewek-cewek di sekolahnya ya gitu, dandan, semprot, wangi, bajunya rapi, klimis dan sebagainya. Itu laibun walahun wazina, senang bersolat. Kemudian lanjut lagi, udah gede, watafakhurum bainakum. Apa itu watafakhurum bainakum? Jadi watafakhurum bainakum itu saling berbangga. Berbangga karena apa? Berbangga karena merasa punya prestasi. Gede nih, udah sekolah, apalagi kalau udah lulus. Kan kayak anak saya sekarang lulus, bangga. Udah bilang, wah saya keterima di UI misalnya, kedokteran. Saya masuk UGM, Fakultas Hukum. Saya masuk ini Fakultas Teknik misalnya dan sebagainya. Bangga. Masa-masa membanggakan. Prosesnya seperti itu. Al-Quran menjelaskan. Sering membanggakan diri dengan prestasinya. Memang wayahnya atau saatnya memang seperti itu. Kemudian setelah dia membanggakan diri, apa kata Al-Quran? Wa takatsur fil amwal wal aulad. Setelah dia sukses menempuh kuliah, perguruan tinggi, lulus, kemudian kerja, masih dalam tahap bangga tuh, wah, bangga, keterima di kerja di mana nih? Keterima kerja jadi apa namanya di BUMN misalnya, Pertamina atau PLN ya, itu dia bangga tuh. Apa? Nah, atau jadi manajer, mana gitu kan. Semua masih dalam tahap itu, bangga punya kerjaan, punya penghasilan, sudah bisa mandiri dan menghidupi dirinya sendiri. Sampai pada ujungnya adalah menikah dengan calon pilihannya. Setelah menikah, nah, di sini Al-Quran menceritakan wa takatsurun fil amwali wal aulad. Maka mereka berlomba-lomba, takatsur, berlomba-lomba. Berlomba-lomba dalam apa? Dalam mengumpulkan harta dan anak. Jadilah orang tua seperti kita semua sekarang ini. Bangga
punya kedudukan, bangga punya harta, bangga punya jabatan, bangga punya anak-anak yang sukses. Wah, anak saya sekarang udah kerja di sini, anak saya sekarang ini. Saya punya tanah sekian hektar, saya punya rumah di sini, saya punya harta seperti ini, dan seterusnya. Sebagian besar dari kita ya saat ini di dalam fase ini, dalam fase menjadi orang tua yang mengumpulkan harta dan bangga dengan anak-anak. Kemudian apa kata Al-Quran? Kama tali ghaithin, kama tali ghaithin, sebagaimana hujan. Hujan yang kelihatan nyaman dilihat mata, yang tadinya suasana lagi panas, ya kan, tiba-tiba ada hujan, dan hujannya ini ghaith, itu hujan yang tidak terlalu besar sehingga menyebabkan banjir, tidak juga hujannya yang terlalu kecil sehingga cuma ngotor-ngotorin jalanan doang ya. Tapi hujannya pas, hujan yang menyejukkan, hujan yang menenangkan, itu namanya ghaith. Kama tali ghaithin a'jabal kuffar. Hujan ini yang menakjubkan al-kuffar. Al-kuffar ini diterjemahkan dengan para para petani ya. Walaupun kata-katanya mungkin al-kuffar, orang-orang kafir. Kadang-kadang istilah-istilah seperti ini seringkali disalahartikan. Kenapa orang petani kok disebut al-kuffar, orang-orang kafir? Itu karena pada dasarnya seorang petani pada saat dia mau menanam benih, itu kita bayangkan kita nanam padi lah atau apa yang lain lah, biji-bijian, itu kan pasti menggali tanah dulu, gali tanah, bolongin, masukin bijinya, kemudian ditutup. Nah itu. Al-kuffar adalah orang yang menutup, menyembunyikan sesuatu. Kalau dalam konteksnya petani ya menyembunyikan benih itu di bawah tanah. Tapi kalau dalam konteksnya keimanan, dia menyembunyikan hatinya dari hidayah. Al-kuffar atau orang kafir itu sebenarnya bahasa yang halus. Orang kafir, bahasa yang halus betulnya. Orang yang menyembunyikan hatinya, menutup hatinya dari hidayah, yang belum dapat hidayah, abangnya gitu. Itulah makna yang kafir. Dalam bahasa Inggris disebut dengan cover. Ada cover, masih ada covernya. Kalau ada covernya kan ya mau hujan kayak mau panas, mau angin ya nggak masalah, masih ada covernya, gitu. Aman. Dalam konteks cover mobil ya kan gitu. Tapi kalau dalam konteks cover ya iman, keimanan ya masih tercover, belum hidayah nggak mau masuk. Karena dia masih menutup hatinya, nggak mau buka covernya, mau gimana mau hidayah mau masuk kalau covernya nggak dibuka. Tapi dalam konteks tanaman, al-kuffar atau kafir adalah orang yang menanam benih, makanya diterjemahkan sebagai petani. A'jabal kuffara nabatuhu, yang membuat kagum para petani dengan tanamannya. Karena hujan ini maka tanaman menjadi tumbuh subur. Subur tumbuh, thumma yahiju, kemudian setelah tumbuh besar maka dia akan layu.
persis seperti pertumbuhan kita manusia. Dari kecil lahir tadi itu ketawa, senda gurau, kemudian senang bersolek, kemudian senang membangga-banggakan dirinya, kemudian menikah dan mengumpulkan harta dan punya anak. Ya begitulah siklusnya manusia. Persis seperti tadi itu tumbuhan yang ditanam oleh para petani tadi. Tumbuh dari sebuah benih dari pohon, makin lama makin gede pohon itu kemudian menghijau. Sebuah menghijau, tumanya hijau, kemudian dia layu fatarahu musfarron, kemudian akan menguning, terlihat menguning. Tuma yakunu hutama. Dan setelah menguning, maka kemudian akan lihat dia hancur, hutama, hancur. Nah, kita inilah semua sekarang ini dalam fase musfarron, menguning. Kita sekarang lagi menguning karena udah lewat masa-masa tadi, masa-masa la'ibun walahun wazinatun watafakurun bainakum watakathurun fil amwali wal aulad. Mungkin sebagian masih ada di fase itu ya, yang masih mencari harta, mengumpulkan harta, membesarkan anak, termasuk saya. Jadi ada juga yang udah pada fase musfarron, udah menguning. Ibarat tanaman sudah menguning, udah layu. Musfarron sudah menguning. Ini udah tahap terakhir kalau udah menguning gini. Al-Quran. Tsumma yakunu hutama. Siap-siap aja bentar lagi akan hilang. Akan lama dipanen bentar lagi ini. Nah, hilang, tidak ada lagi di tempatnya di situ. Akan berganti dengan benih yang baru. Nah, begitulah siklus kehidupan manusia dari seorang anak. Al-Quran mengajarkan kepada kita. Dan itu tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Siapa orang yang bisa menahan dirinya supaya nggak menguning? Ada nggak? Hijau terus. Nggak ada. Siklus ini akan dialami oleh semua orang, semua manusia tanpa terkecuali. Bahkan sekelas Rasulullah SAW pun mengalami peristiwa seperti ini. Padahal Rasulullah adalah orang yang paling disayangi, yang paling cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi toh tetap mengalami siklus seperti ini yang tidak bisa ditolak. Karena ini sudah merupakan sunnatullah. Allah sudah menentukan seperti ini prosesnya. Tsumma yakunu hutama. Maka hilang, musnah, dengan digantikan dengan benih-benih baru yang terus berlangsung seperti itu. Wa fil akhirati, nah di sini Allah mengingatkan bahwa setelah kehidupan itu berakhir di dunia, tidak berarti berakhir selamanya, tidak berarti sudah selesai, tidak. Justru ada babak baru, kehidupan baru. Wa fil akhirah, yaitu di alam akhirat, babak baru artinya alam akhirat. Kehidupan yang betul-betul baru, yang berbeda dari kehidupan di dunia. Dan hanya ada dua hal di akhirat itu. Yang pertama ada adzabun syadid, azab yang pedih. Atau yang pilihan yang kedua, maghfiratun minallahi wa ridwan, atau ampunan dari Allah serta ridho dari Dia. Cuma dua itu aja di akhirat kehidupannya yang harus diingat. Ya, kalau nggak kena azab, dia dapat ampunan. Cuma itu aja. Nggak ada hal yang lainnya. Maka tadi Allah mengingatkan di sini proses kehidupan yang tidak bisa tidak akan pasti akan dialami oleh semua orang.
Yang membedakan adalah apakah nanti di akhirat kita diazab ataukah mendapat ampunan. Itu aja yang membedakan. Tergantung amal kita waktu di dunia. Apakah proses yang tadi itu yang tidak bisa kita hindari itu kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin untuk bisa meraih kehidupan yang terbaik dunia. Khususnya anak. Kenapa? Karena Rasulullah mengajarkan hadisnya apa? Idza mata ibnu Adam. Apabila mati anak Adam, in qata'a amaluhu, maka putus seluruh amalnya. Nah, kita udah hafal hadisnya. Illa bitalah. Kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, yang kedua adalah al-waladun sholih, dia doalah anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Itulah kalau kita beruntung kalau kita punya anak soleh yang senantiasa mendoakan. Maka walaupun kita sudah tidak lagi di dunia ini, sudah pindah ke alam sana, alam barzakh, alam akhirat, kita tetap masih bisa mendapatkan manfaat dari situ. Karena doanya anak soleh tembus, walaupun kita sudah tidak di dunia, tembus sampai didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nyampe kepada orang tua kita, doanya anak yang soleh. Sangat merugilah kita yang sudah dititipkan anak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita tidak berhasil menjadikan anak kita anak yang soleh, yang akan terus mendoakan kita. Bahkan walaupun kita sudah meninggal nanti, sangat rugi. Karena siapa lagi yang mau mendoain kita kalau bukan anak kita sendiri kan begitu. Terkadang mungkin istri kita, kalau misalnya punya istri yang hidup ya sesekali mendoakan. Terkadang juga teman-teman kita, saudara kita, jamaah di masjid ini mungkin sesekali mendoakan. Tapi kan lain dengan anak. Kalau anak kan doanya khusus. Kalau kita kan doanya umum. Paling doanya umum, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahum misalnya bahkan. Atau Rabbana ighfir lana wal ikhwana alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang yang sudah mendahului kami. Itu doanya paling doa umum yang dipanjatkan kepada seluruh orang. Minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i yang masih hidup wal amwat ataupun yang sudah mati. Itu doanya kan yang dipanjatkan, doa umum yang dipanjatkan oleh kita semua. Beda dengan anak, pasti anak lebih tahu kondisi orang tuanya seperti apa, pasti anak lebih dekat kepada orang tuanya sehingga doanya tuh betul-betul dari dalam hati. Beda dengan orang yang doa yang umum ya, kan sekedar amin amin, sekedar melafalkan tapi tidak dijiwai dari dalam hati. Sebabnya kalau doa seorang anak yang soleh khususnya ya, dijanjikan akan terus mengalir pada orang tuanya walaupun orang tuanya sudah meninggal. Baik, mungkin itu sekilas muhasabah khususnya bagi diri saya sendiri, dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi jamaah semua, mengingatkan kepada diri kita sendiri bahwa ya seperti itulah proses kehidupan. Jangan sampai cinta kepada anak melanggar perintah Allah, dan berusaha untuk membuat anak-anak kita menjadi anak yang soleh, sehingga walaupun kita sudah meninggal nanti anak tersebut masih bersedia untuk mendoakan kita dan seterusnya.
sehingga ada manfaatnya bagi kita di akhir nanti, dan itu terus berlangsung. Si anaknya nanti punya anak lagi, anaknya punya anak lagi, terus estafet kehidupannya seperti itu. Baik, silakan barangkali ada yang bertanya. Ayat yang terakhir ya, wamal hayatid dunya. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, ya. Dan ingatlah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang palsu. Palsu, kehidupan dunia ini kesenangan, nggak ada yang asli. Kenapa palsu? Ya, karena sementara ya. Kita makan palsu nggak? Palsu. Makan dari mulut masuk lubang atas, kan keluar lagi dari lubang bawah. Palsu namanya itu. Kalau di surga nggak ada, makan masuk sini nggak ada, keluar dari lubang bawah. Kita minum keluar lagi dari lubang itu, palsu, berarti kan cuma numpang lewat, nah, gitu loh. Terus ngapain kita makan, kita minum kan begitu. Semua itu dunia ini palsu, tidak ada yang nyata, itu nggak ada. Karena nggak ada yang abadi. Punya baju, punya kendaraan, palsu, lama-lama kan rusak. Punya mobil, kan, ya umurnya masih muda, ya bagus. Coba punya mobil, umurnya udah 100 tahun. Udah kayak apa bentuknya gitu, udah karatan, udah buruk-buruk. Palsu semuanya, karena semuanya rusak, semuanya musnah ditelan waktu. Tapi kalau kita di surga nggak ada yang rusak, nggak ada yang musnah. Bahkan diri kita sendiri ini palsu di dunia. Ya tadi karena proses tadi itu, kok menua, menguning gitu, akhirnya hilang. Kalau di surga nggak ada proses seperti ini. Jadi kita umurnya kalau masuk surga rata-rata 33 tahun. Nggak pernah menguning, nggak pernah menua, nggak pernah rusak, nggak pernah mati, nggak pernah sakit. Itulah kehidupan yang sesungguhnya, yang nyata itu nanti di sana. Kalau di sini kehidupannya palsu. Gitu banyak. Ada lagi yang lain? Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan Pak, Allah menyatakan ke Nabi Nuh, itu bukan anakmu gitu. Iya. Berapa jauh sih tingkatan pembahasan itu, apa ya, Allah menyatakan itu bukan anakmu itu, atau sudah benar dia tidak lagi mempedulikan agama atau soal apa gitu. Tapi sehingga Allah menyatakan bahwa itu bukan anakmu gitu, itu pertama. Seberapa jauh sih kalau dia misalnya itu anak masih lihat agamanya gitu, tapi pembangunan terhadap orang tuanya apa juga dibilang bukan anak lagi gitu. Oke. Enggak. Itu bukan anakku jika dia membanggakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan membanggakan kepada orang tua. Kalau membanggakan kepada orang tua ya dia melanggar perintah Allah, dan itu termasuk dosa yang besar. Jadi Rasulullah mengajarkan dosa yang, bahkan Al-Quran ya, akan mengajarkan dosa-dosa yang besar itu adalah termasuk salah satunya adalah membanggakan kepada orang tua, itu dosa yang sangat besar. Tapi tidak menjadikan seseorang itu bukan anakmu, enggak. Itu seringkali orang tua juga salah kaprah, kan anaknya enggak nurut sehingga anaknya diusir dari rumah, misalnya ada tuh, keluar kamu dari rumah ini, pergi sana. Mulai detik ini kamu bukan anakku lagi, misalnya gitu, ada yang begitu. Itu salah orang tua yang seperti itu. Karena tetap anak ya anak, tetap jadi anak, betapapun dia berdosa, kecuali dia pindah agama yang tadi saya ceritakan. Kalau dia menjadi orang yang kafir, itulah batasnya. Selesai dia bukan anak lagi anak kita. Selama dia masih beriman kepada Allah, ya, dia tetap anak kita, walaupun betapapun besarnya dosa dia, betapapun besarnya kesalahan dia. Tentu tugas kita sebagai orang tua kita dititipkan anak, kok malah disia-siakan. Disia-siakan dalam arti apa? Dalam arti ya kita tidak merawat, tidak mendidiknya dengan baik, tidak memberinya pengetahuan agama yang cukup. Itu kesalahan kita sebetulnya.
Saya nitip duit misalnya, nggak duit, saya nitip HP ke Pak Yul misalnya. Saya Pak Yul karena merasa bukan HP-nya dia, punya titipan ini gitu kan, pakai seenaknya kan. Belepotan apa namanya layarnya, belepotan apa namanya minyak, dia sampai makan gorengan gini-gini, kenapa masalah bukan HP gua gini. Ya kan, kalau pun rusak, kalau pun belok belepotan ya biarin aja kan. Ya kan? Kadang-kadang jatuh pluk ya cuek aja, dia pakai lagi kan, bukan HP-nya dia, merasanya begitu. Asal-asalan dalam merawat, asal-asalan dalam ini. Nah itu ibaratnya seperti itu. Kita dititipi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita merawat dan apa namanya, mendidik anak kita sesuai dengan kehendak yang menitipkan? Kalau menitipkan yang kehendaknya harus dapat dengan baik, dididik dan sebagainya. Seperti itu. Ya tentu yang menitipkan akan senang pada saat diambil kembali barangnya. Barang tetap mulus, tetap bagus. HP-nya, ayo HP saya kemarin di mana ini? Wih, HP-nya udah bersih, kinclong. Nanti dibersihin, sama ayo dirawat dengan baik. Begitulah saat Allah Subhanahu wa taala mengambil kembali anak kita, mungkin Allah akan senang. Wah, nanti kita sebagai ayahnya, sebagai orang tuanya betul merawat dia, mendidik dia dengan baik sesuai dengan tuntunan syariat. Ya, Allah akan senang. Makanya sebagai balasannya tentu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak ya. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, mungkin sudah cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika saya ada salah kata, kesalahan. Kita duduk dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.